TKI gagal pulang biaya sendiri. Indonesia memang punya permasalahan sejak dahulu kala hingga sekarang yang belum bisa terpecahkan, yaitu hal pengangguran. Padahal permasalahan ini sebenarnya sangat penting sekali bagi tugas-tugas negara yang semestinya ditangani hingga 100%. Indonesia masih menangani hal kasus-kasus dalam negeri, misalnya infrastruktur kenegaraan, aksi demo dan bencana alam, pengadaan pembangunan, kesehatan, dan politik negara. Sungguh menjadi topik pembicaraan masyarakat bahwa pengangguran masih merajalela. Sejak Orde Baru hingga sekarang, lulusan siswa-siswi baik SD, SMP, SMA, SMK, atau perguruan tinggi per tahunnya selalu mengeluarkan ijazah-ijazah yang pada akhirnya setelah lulus sekolah pada kebingungan untuk mencari pekerjaan. Banyak juga yang menjadi pengangguran. Bila dipresentasikan, yang mendapat pekerjaan dan yang menganggur selalu banyak yang menganggur. Kita bayangkan saja, dalam satu sekolahan saja mengeluarkan siswa atau siswi ratusan. Bila satu kabupaten, bila satu provinsi, atau seluruh Indonesia sudah berapa yang menjadi pengangguran. Korban-korban lulusan siswa benar-benar banyak sekali per tahunnya. Hingga semenjak adanya lowongan pekerjaan di luar negeri selalu diserbu oleh warga negara Indonesia. Bahkan sekarang pun TKW dan TKI Indonesia membludak di berbagai mancanegara. Adu nasib ke mancanegara tentu tidak selalu mujur. Adanya pemerkosaan, penjualan wanita, penganiayaan, dan korban-korban kecelakaan dalam bekerja, dalam resiko sakit atau kecelakaan tenaga kerja Indonesia. Kadang ada TKI yang kurang keadilan jaminan kesehatan di negara lain. Ada yang cedera dalam bekerja, namun pihak PT atau pabrik tidak bertanggung jawab agar si korban bisa menerima jaminan kesehatan yang bisa kembali seperti semula. Banyak sekali korban-korban warga negara Indonesia yang tidak mendapat ganti rugi atau jaminan kesehatan, yang akhirnya TKI atau TKW hanya pulang sendiri, berobat ke Indonesia dengan biayanya sendiri, sehingga penderita serta keluarganya pun susah dalam pengobatan karena hanya dengan uangnya sendiri. Terus apakah kasus ini terus berlanjut dengan korban-korban yang seperti ini? Mari sama-sama kita berbenah untuk para pengurus atau dinas terkait agar melindungi warganya yang berjasa bagi negara, yang sering kita sebut dengan pahlawan devisa negara. Tentunya para perwakilan rakyat yang dipercaya oleh rakyat, termasuk pihak kedutaan luar negeri ataupun menteri luar negeri bersama menteri ketenaga kerja, seharusnya harus ekstra ketat untuk melindungi warga atau rakyat kita yang bekerja di luar negeri. Kalau dipikir-pikir, sang tenaga kerja juga bisa disebut pahlawan devisa, yang efeknya berdampak kepada kesejahteraan dan pembangunan. Hal kecelakaan yang berimbas kepada para TKI dan TKW sangat mengenaskan bagi yang diabaikan dan tidak mendapat perhatian atas jaminan kesehatan. Dalam kondisi yang menderita, tentu tidak tahan berada di negeri orang dengan rasa kesakitan. Maka dengan keterpaksaan, si TKI memutuskan pulang agar tidak menambah penderitaannya. Dia pulang dengan biaya sendiri, berobat dengan uangnya sendiri. Itu sangat mengharukan dan tragis. Padahal saat kecelakaan itu pada saat bekerja. Jadi,
Semestinya pihak PT atau perusahaan mengobati hingga sembuh atau setidaknya memberi ganti rugi biaya pengobatan. Sungguh iba dan kasihan, seperti bisa disebut nama Budi. Sikil mungkinnya boleh? Satu. Sarap kejepit. Sarap kejepit? Iya. Angkat-angkat barang dah? Angkat-angkat barang. Ya lah, itu emang di pabrik mana? Pabrik Bemper Canggua. Paper Canggua? Iya. Mau tak minta Indonesia ora? Enggak malu. Malu, aku yang mintain, kamu gak usah malu. Ya. Pas menang live. Dari daerah mana Jawanya? Jawanya daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur di? Blitar. Wong Blitar. Iya. Lagu sampean kene pirang wulan kene? 9 bulan. Hah? 9 bulan. Masih 9 bulan? Sudah beda lagi. Ya wes kota anak nih. 9 bulan ya. Sarap kejepit teman-teman. Rotorana sikilmu kok nan wong. 9 bulan di sini kena sarap kejepit. Karena angkat-angkat barang berat jadi kayak gini jadinya guys. Dari Blitar. Saat nih ya Allah. Pabrik apa emang Le? Bemper mobil. Bemper mobil. Oke. Mereka bekerja mengangkat benda yang sangat berat, yang akhirnya tulang belakangnya tergeser atau retak, atau bisa disebut dengan otot kejepit. Sudah 2 bulan ini belum ada tanda-tanda kesembuhan. Ternyata ada cedera 2 titik persendian di tulang belakangnya yang tergeser. Pantas saja, si Budi ini sangat kesakitan, bahkan hingga sesak nafas. Keluarganya pun juga sangat kebingungan dan gelisah atas hal ini. Maka tidak ada yang disandarkan kecuali saat ini hanya keluarganya. Dengan ini sebagai edukasi bagi kita semua termasuk pemerintah agar ada jaminan tenaga kerja yang sempurna atau asuransi jiwa saat bekerja. Semoga aparat negara dan dinas yang bersangkutan ekstra lebih baik lagi mengurus rakyat kita yang berada di luar negeri. Teman-teman, konten ini benar-benar bisa untuk pengalaman dan kehati-hatian dalam bekerja ke luar negeri. Sebelum menuju ke luar negeri, seharusnya ada pemilihan dalam memilih PT atau juragan. Dalam perusahaan yang menanganinya sendiri tidak peduli atas resiko tenaga kerja, maka kita akan susah sendiri. Kita bayangkan bila Anda yang bekerja di luar negeri, kemudian keluarga atau Anda sendiri kena resiko kecelakaan dan tidak mendapat jaminan kesehatan. Tentu Anda akan menderita dan berontak dalam hati. Kadang ada juga orang yang menerima uang kiriman dari anak atau keluarga yang bekerja di mancanegara. Kadang kiriman disalahgunakan. Padahal uang itu hanya berasal dari butiran-butiran keringat keluarga Anda. Kalau tidak mujur, resiko kecelakaan dan kematian bisa terjadi. Sehingga hati-hati penggunaan uang dari kiriman orang yang bekerja di luar negeri. Kami sangat tersentuh melihat si Budi ini yang masih 9 bulan bekerja di negara Taiwan. Tentu biaya-biaya untuk berangkat dan lain-lain pun belum lunas untuk memberesinya. Kami berdoa, semoga sebut saja Mas Budi ini cepat sembuh atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.